Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rumdani dengan NIM 10531110121 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan Cevima Edlink sebagai media pembelajaran online pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 33 Makassar. Yang pertama adalah bab 1. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, penggunaan e-learning dalam pembelajaran digunakan sebagai alat bantu guru apabila berhalangan untuk hadir di kelas ataupun terdapat kendala yang lainnya, sehingga guru dapat memberikan materi ataupun tugas dengan memanfaatkan e-learning. Menurut Rahmadani dan kawan-kawan tahun 2021, masih terdapat banyak di antara guru yang belum mampu memanfaatkan media pembelajaran, terkhususnya media pembelajaran online di era digital ini, sehingga perlu diberikan keterampilan. Dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh e-learning, diharapkan agar tidak menggantikan pembelajaran konvensional, karena teknologi secanggih apapun tidak dapat menggantikan peran seorang guru. Nah, berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 14 November 2024 di SMP Negeri 33 Makassar sebagai lokasi yang akan diteliti menunjukkan bahwa guru dan siswa belum mengetahui media Cevima Edlink dan di sekolah tersebut hanya menggunakan sebatas buku cetak saja sebagai bahan ajar. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, dapat dijadikan sebagai media pendukung dalam pembelajaran dan tentunya akan berpengaruh pula terhadap siswa. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul penggunaan Cevima Edlink sebagai media pembelajaran online pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 33 Makassar. Nah, selanjutnya adapun rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana menggunakan Cevima Edlink sebagai media pembelajaran online pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 33 Makassar. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas Cevima Edlink sebagai media pembelajaran online pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 33 Makassar. Nah, selanjutnya adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui penggunaan Cevima Edlink sebagai media pembelajaran online pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 33 Makassar, dan yang kedua, untuk mendeskripsikan efektivitas Cevima Edlink sebagai media pembelajaran online pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 33 Makassar. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, dalam penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penggunaan Cevima Edlink sebagai salah satu bentuk adaptasi teknologi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di era digital ini. Yang kedua, manfaat praktis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk guru, siswa, dan juga sekolah. Nah, yang pertama untuk guru, dapat membantu guru dalam menyediakan dan membagikan materi pembelajaran yang beragam, serta dapat memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa, dapat meningkatkan aksesibilitas siswa terhadap media pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan akses yang fleksibel. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu dapat memperluas kapasitas untuk memberikan pendidikan berbasis teknologi yang memungkinkan bagi calon peserta didik untuk memperoleh sumber daya pendidikan yang lebih luas.
Nah baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Terdapat kajian teori dan juga penelitian yang relevan. Yang pertama adalah kajian teori mengenai media pembelajaran online. Nah, media pembelajaran online bisa disebut juga dengan e-learning, yang berarti suatu media yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau user, seperti misalnya mengunduh materi, menurut Atsani tahun 2020. Adapun pendapat lain yang mengemukakan bahwa e-learning merupakan proses pembelajaran dengan pemanfaatan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, pendapat ini menurut Sari dan Priyatna tahun 2020. Yang kedua, Savima Edling. Savima Edling merupakan platform e-learning yang dikhususkan untuk dunia pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Kemudian, manfaat yang diberikan antara lain seperti dapat menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan dapat meningkatkan komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik, serta dapat memudahkan pengumpulan tugas bagi siswa, menurut Wibowo dan Indah tahun 2020. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian oleh Purnamawati dan Mahartika tahun 2023 yang berjudul Penggunaan Savima Edling mengenai kajian persepsi siswa, di mana menunjukkan bahwa siswa memiliki persepsi yang baik dalam penggunaan e-learning Savima Edling ini, di mana sebanyak 77% berada pada kategori yang baik. Yang kedua, hasil penelitian oleh Ratnawati dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Pemanfaatan e-learning pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Singaraja menggunakan e-learning yang telah dimanfaatkan dengan baik, yang terlihat dari tercapainya kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan dari 25 dari 30 siswa berada di atas KKM, dan 5 siswa lainnya mendapat nilai standar. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian, yang terdapat jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas data, teknik analisis data, dan yang terakhir prosedur penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Nah, studi kasus sendiri yaitu penelitian yang mengenai pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai riset selanjutnya. Kemudian yang kedua, tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan di SMP Negeri 33 Makassar selama kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Selanjutnya adalah informan penelitian yang menggunakan purposive sampling dalam pemilihan informannya, yang dimana terdapat 2 yang dijadikan sebagai informan. Yang pertama adalah 2 orang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, dan yang kedua adalah perwakilan dari masing-masing siswa di kelas 7. Kemudian, data dan sumber data yang terbagi menjadi data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Di sini, peneliti yang akan berperan sebagai instrumen utama yang dibantu oleh instrumen pendukung seperti lembar observasi dan juga lembar wawancara, serta alat bantu seperti alat tulis, kamera, dan perekam suara. Kemudian, adapun teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah observasi, kemudian ada wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya adalah uji validitas data. Nah, setelah data terkumpul, data tersebut kemudian akan diuji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya adalah teknik analisis data yang menggunakan 3 tahap. Yang pertama adalah reduksi data, kemudian melakukan penyajian data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan juga verifikasi.
Yang terakhir adalah prosedur penelitian. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pralapangan seperti pembuatan proposal dan juga mengurus perizinan penelitian. Yang kedua adalah tahap kegiatan lapangan seperti menentukan instrumen, kemudian melakukan observasi dan juga melakukan wawancara. Tahap yang ketiga adalah tahap akhir dengan mengumpulkan data dan menafsirkan data, kemudian melakukan pelaporan hasil penelitian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.